Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan bahas bersama tentang supervisi pendidikan. Supervisi digunakan untuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, dengan maksud untuk perbaikan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi atau proses pembelajaran yang baik. Jadi yang menjadi sasaran supervisi tersebut adalah guru. Tujuan daripada supervisi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan proses belajar mengajar agar menjadi lebih baik, sehingga tujuan pendidikan Indonesia bisa tercapai dengan maksimal. Supervisi artinya adalah pengawasan. Kemudian tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah yang pertama membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Yang keempat membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru. Yang kelima membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengajaran belajar. Yang keenam membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketujuh membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Yang kedelapan membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Yang kesembilan membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Dan yang terakhir membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Fungsi supervisi menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personel, dan bidang evaluasi. Supervisi pendidikan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Jadi secara umum fungsi dari supervisi pendidikan adalah yang pertama penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, yang keempat peningkatan. 8 fungsi supervisi yang lain diantaranya yang pertama mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru, yang keempat menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, yang kelima memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi, yang terakhir memberikan wawasan lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Terdapat 4 prinsip supervisi pendidikan menurut Suryo Subroto. Yang pertama, prinsip ilmiah yang memiliki ciri-ciri yaitu sistematis, dilaksanakan secara teratur, terprogram dan berkelanjutan, kemudian objektif berdasarkan pada data informasi, kemudian menggunakan instrumen atau alat yang dapat memberikan data. Kemudian prinsip supervisi yang kedua adalah prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan sharing of ideas, sharing of experience, memberikan motivasi, menstimulasi guru sehingga mereka bisa tumbuh bersama. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dan menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Situasi yang lebih baik maksudnya adalah situasi yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Konstruktif maksudnya dapat membangun guru menjadi lebih baik. Kreatif maksudnya adalah hal yang tidak biasa karena supervisi juga perlu adanya sesuatu yang lain agar tidak terjadi kebosanan di antara guru maupun pengawas. Supervisi internal di manajemen sekolah, yaitu yang pertama perencanaan berupa analisis kebutuhan supervisi internal, penyusunan program supervisi internal, penyusunan standar acuan dalam supervisi internal. Kemudian yang kedua pengorganisasian, yaitu berupa pembentukan tim pelaksana supervisi internal, penyusunan jadwal supervisi internal.
Kemudian yang ketiga pengarahan berupa pembinaan dan pengarahan kepada tim supervisi internal, kemudian pelaksanaan supervisi internal. Yang keempat pengawasan berupa pemantauan kegiatan supervisi internal, pelaporan supervisi internal, dan evaluasi supervisi internal. Fungsi daripada supervisi itu menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personel, dan bidang evaluasi. Di dalam supervisi internal manajemen sekolah terdapat pengawasan. Fungsinya adalah untuk analisis kebutuhan, penyusunan kegiatan, dan penyusunan standar acuan. Jadi dapat dikatakan bahwa secara umum istilah supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan orang lain dengan maksud untuk perbaikan. Dalam bidang pendidikan, supervisi mengandung konsep umum yang sama namun disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas pengajaran. Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi pendidikan mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan, kemudian yang ketiga sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Menurut Suryo Subroto, terdapat 4 prinsip supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah, kemudian demokrasi, kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi merupakan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang baik. Orang yang menguji supervisi yaitu supervisor. Sasaran pembinaan supervisi bisa untuk kepala sekolah, guru, ataupun pegawai tata usaha. Supervisi sangatlah penting bagi dunia pendidikan karena di dalam supervisi itu bukan hanya mengawasi, mengamati, melainkan juga membina proses belajar mengajar sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai dan tujuan pendidikan Indonesia bisa ikut tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan supervisi pendidikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.